Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Hari sudah malam. Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Apakah kamu mengenal lagu Burung Tantina? Apakah kamu pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut. Ayo nyanyikan Burung Tantina bersama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah. Juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Amati teks lagu Burung Tantina. Tentukan tekanan kuat dan lemahnya. Tuliskan kosakata untuk tekanan kuat dan lemahnya. Tuliskan kosakata untuk bunyi panjang dan pendeknya. 1. Tekanan kuat. Tantina, panah, bukan, datang. Kemudian yang kedua, tekanan lemah. Sio, mati, sakitnya, dan kabarnya. Kemudian bunyi panjang. Tantina, burung, sakitnya, bukan, dipanah, Nirwana, penyakit, Sri Rama, dan kabarnya. Sedangkan bunyi yang pendek, sakit, dan dari. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Nah, coba kita baca percakapan berikut. Benny berkata, "Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny." Kakak Benny menjawab, "Ya, Dik, Kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Benny mainnya sore hari." "Ya, Kak, besok tidak Benny ulangi lagi," kata Benny. "Ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR," jawab kakak. "Pernahkah kamu melakukan kesalahan?" Pasti pernah ya. Kepada siapa kamu melakukan kesalahan?
Nah, ini misalkan saya melakukan kesalahan kepada teman. Bagaimana cara meminta maaf? Siti, maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Nah, sekarang coba tuliskan permintaan maafmu. Ini contoh saja ya. Kalian bisa menuliskan permintaan maaf kalian sendiri. 1. Dewi, maaf ya, aku datang terlambat. Tadi ada nenek-nenek yang perlu bantuan untuk menyeberang jalan. 2. Maaf ya, aku sudah menghilangkan pensilmu. Besok aku ganti. 3. Maaf, aku masih belum paham. Boleh tolong jelaskan sekali lagi soal ini? Terima kasih. Kemudian yang keempat, maaf, besok aku tidak bisa datang karena aku harus pergi bersama keluargaku. Kemudian yang kelima, maaf ya, tadi aku sudah bicara terlalu kasar dan tidak sopan kepadamu. Kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Coba perhatikan percakapan berikut. Benny bertanya, Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Kakak menjawab, Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Nah, buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nah, misalkan saja pertanyaannya, apa saja alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda? Teman bisa menjawab penggaris, meteran, hingga jangka sorong. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Apa saja coba? Pensil, buku, meja, pintu, piano, karpet, dan lain-lain. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Meteran, jangka sorong, dan mikrometer skru. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Perhatikan gambar berikut. Berikan tanda centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Nah, coba kita lihat gambar yang pertama adalah laptop. Ini bisa diukur dengan penggaris. Jadi kita silang ya. Kemudian gambar yang kedua adalah meja. Nah, ini bisa diukur dengan meteran. Jadi kita centang. Kemudian gambar yang ketiga adalah akuarium. Kita centang juga ya. Yang keempat adalah karpet. Ini juga bisa kita ukur dengan meteran. Jadi kita centang. Kemudian yang kelima adalah kipas angin. Ini tidak bisa ya, jadi kita silang. Kemudian yang keenam adalah laci. Nah, ini juga bisa kita ukur dengan meteran, jadi kita centang. Kemudian yang ketujuh adalah vas bunga atau guci.
Ini tidak bisa ya, jadi kita silang. Kemudian yang ke-8 adalah lampu belajar. Ini juga tidak bisa, jadi kita silang. Kemudian yang ke-9 adalah pensil. Ini bisa menggunakan penggaris saja ya, jadi kita silang juga. Kemudian yang ke-10 adalah pintu. Nah, ini baru kita menggunakan meteran. Jadi kita centang. Kemudian yang ke-11 adalah jam dinding. Tidak ya, jadi kita silang. Gambar yang ke-12 adalah buku. Ini cukup dengan penggaris. Jadi kita silang lagi. Kemudian yang ke-13 adalah sepatu. Tidak ya, jadi kita silang. Kemudian yang ke-14 ada penghapus. Kita pakai penggaris saja ya, jadi kita silang. Kemudian yang ke-15 adalah pagar. Nah, ini kita baru menggunakan meteran. Jadi kita centang. Meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Coba amatilah percakapan berikut. Benny bertanya, "Kak, Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran?" Kakak menjawab, "Ya, tanya tentang apa?" Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris, kata Benny. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan. 1 meter sama dengan 100 cm. Jelas kakak? Nah, sekarang coba perhatikan percakapan di atas. Percakapan antara Benny dengan kakaknya. Satu meter sama dengan 100 cm. Atau 100 cm sama dengan 1 meter. Coba isi titik-titik berikut. 1 titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Ada yang bisa menjawab? Iya, penggaris dan meteran. Kemudian yang kedua, 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Satu meter sama dengan 100 cm. Nah, kalau 3 meter, 3 kali 100 sama dengan 300 cm. Kemudian yang ketiga, 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 4 meter sama dengan 4 kali 100 cm sama dengan 400 cm. Kemudian yang keempat, titik-titik meter sama dengan 500 cm. Kalau 100 cm itu sama dengan 1 meter, maka 500 cm sama dengan 5 meter. Kemudian yang kelima, titik-titik meter sama dengan 600 cm. Ada yang bisa menjawabnya? Pintar, 6 meter. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.